Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bareng saya Atika di channelnya FV4. Nah, di podcast kali ini kita sedang berada di sebuah sekolah yang notabene dulu merupakan sekolah yang terpuruk. Nah, sekarang malah panen sejuta penghargaan nih. Nah, di balik ini semua pasti ada seorang penggeraknya ini. Nah, kali ini kita diberikan kesempatan untuk ngobrol langsung dengan beliau yang juga merupakan kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Jogolan ini, yaitu Ibu DRA Endah Sulistiawati MSI. Langsung aja kita sapa nih dengan Ibu. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Mudah-mudahan semuanya juga baik semua, teman-teman sahabat dari FV4. Kita ketemu dan salam kenal untuk semuanya. Ya, kenalan dulu nih Bu. Boleh kenalan sama teman-teman di sini dulu Bu. Oke, baik. Ya. Baik, nama saya Endah Sulistiawati. Kemudian saya sebelum di SMP 1 Jogonalan saya menjabat kepala sekolah di SMP 2 Karangnongko, dan terhitung 2019 saya dimutasi di SMP 1 Jogonalan sampai hari ini. Kemudian rumah saya di Mojayan di Serago ya. Kemudian anak saya 2. Oh iya. Berarti udah hampir 2-3 tahunan ya Bu ya, ya di sini. Jalan 3 tahun. Oh iya, oke. Bu, boleh diceritain nggak Bu dulu sebelum awalnya Bu datang ke sini tuh keadaannya seperti apa sekolah ini, kemudian dengan sekarang udah panen sudah penghargaan kayak gitu Bu. Oke, baik. Nah, awalnya memang sekolah ini sudah sekolah adiwiyata ya, atau sekolah berbasis lingkungan. Kemudian saya hadir di sini, saya melihat nuansa adiwiyatanya itu memang tidak nampak atau kurang nampak ya. Kemudian saya mencoba langkah awal adalah saya mengajak berdiskusi oleh seluruh stakeholder dari sekolah ini, juga gurunya, orang tua dan siswa. Memang kelihatannya begitu mendapat penghargaan sekolah adiwiyata itu mereka progresnya berhenti. Jadi mereka nggak peduli dengan lingkungannya lagi gitu ya Bu ya? Begitu ceritanya. Kemudian permasalahan yang saya potret pertama adalah sekolah ini full sampah karena muridnya memang 1000-an ya waktu itu, 1000 lebih. Kemudian mereka hampir sampah itu banyak sekali, terutama plastik. Nah, di situ saya potret pertama bahwa kami dengan Bapak Ibu guru dan anak-anak berkomitmen bagaimana kita mengatasi masalah utama itu adalah plastik ini bisa ya istilahnya berkurang dari sekolah ini. Dari situ sebenarnya langkah awalnya. Kayak bagaimana bisa didaur ulang kayak gitu juga ya Bu ya? Ya. Okay. Ya, jadi dari situ kemudian kami berkomitmen untuk kita melakukan puasa plastik dulu. Awalnya kita dari bergerak puasa plastik. Jadi program pertama itu Bu? Iya, puasa plastik. Kami mengurangi plastik penggunaannya di sekolah ini. Mulai dari kami tidak memperkenankan anak-anak itu membawa sampah plastik di sekolah. Di kantin tidak ada sedotan, tidak ada plastik. Kemudian guru-guru kami juga berkomitmen dengan anak-anak membawa makanan dari rumah dan juga tumbler itu. Kemudian di kantin mereka harus jajan membawa mangkok dan wadah minum. Nah, di situ sudah benar zero waste gitu ya, enggak ada. Awalnya puasa dulu ya. Awalnya puasa dulu itu satu semester ya. Kemudian semester 2 kami sudah mulai, itu kan kita start pada ulang tahun Jogonalan bulan Januari, saya lupa tepatnya. Di situ kami berkomitmen di semua warga sekolah untuk mengurangi sampah plastik itu, dan itu media banyak yang mengekspos. Kenapa saya mencoba mengajak anak-anak untuk berkomitmen itu? Karena memang sampahnya di sini sangat mengerikan biasa, itu ya. Dari situ padahal sampah dari warga sekolah sendiri ya. Jadi membuang sampah, kemudian tempat sampah juga tidak tidak tersedia dengan bagus. Nah, awalnya dari situ. Kemudian semester kedua kami sudah berani zero. Nah, kenapa zero waste itu kita pegang dengan anak-anak membawa bekal dari rumah, kemudian anak-anak wajib sarapan pagi dengan Bapak Ibu guru. Ternyata itu juga dilirik oleh UNICEF. Akhirnya pada tahun 2020 kami mendapat penghargaan sekolah terbaik pelaksana sarapan pagi itu karena anak-anak memang membawa bekal dari rumah, makan minum itu semuanya dari rumah. Kemudian kalau ke kantin membawa membawa makan minum itu harus membawa wadah supaya tidak ada sampah, seperti itu awalnya. Dan kami juga tidak ada minuman kemasan di sekolah ini, seperti itu. Pasti susah banget ya Bu itu, apalagi anak-anak sekolahnya ada berapa sih Bu? 1000-an lebih ya? Ya, sekarang hampir 900. Kalau dengan Bapak Ibu guru 1000. Menggerakkan itu semua dengan yang zero waste itu pasti kan nggak butuh usaha yang dikit ya Bu ya?
Ya, kalau saya lihat sih sebenarnya tidak berat ya. Asal kita komitmennya, saya mengajak mereka itu menganalisis masalah yang terjadi di sekolah ini. Saya bilang ke teman-teman guru dan anak-anak, maukah kalian menjadi sekolah terbaik? Mau, bagaimana caranya? Saya tanya, mereka nggak tahu. Nah, kalau tidak tahu, kita coba masalah utama di sekolahan kita, apa yang menyebabkan sekolahan kita kumuh? Saya bilang, sampah. Oke, kita belajar dari sampah itu bagaimana kita kurangi, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu mereka membuat komitmen bahwasanya kalau mereka harus bawa sarapan dan lain-lain itu, pertama juga kita menggunakan aturan ya, tapi setelah beberapa bulan mereka sudah ya akhirnya menjadi habitual seperti itu. Terus program apa aja sih Bu yang udah terlaksana di sini selain tadi Zero Waste tadi, ada nggak yang lain gitu Bu? Oh ya, ada sih. Yang kedua, kami membidik selain masalah utama sampah kita benahi itu. Yang kedua adalah saya menjembatani anak-anak di abad 21 itu adalah dia memiliki creative thinking melalui kewirausahaan. Nah, makanya kami latih karena banyak juga anak-anak setelah saya 2 tahun di sini tuh saya petakan mereka banyak yang meneruskan tidak di SMA tetapi di SMK. Okay. Nah, sehingga kami mencoba untuk beberapa program kewirausahaan. Ya, pertama ini adalah program 1 juta anggrek. Itu sekaligus kami bidik kewirausahaan bertanam anggrek, memelihara di sekolah itu dengan program 1 anak 1 tanaman anggrek. Kemudian dirawat di sekolah. Nah, selama merawat itu dia mendapat pelajaran dari IPA, bagaimana merawat anggrek, menanam sama ekstra. Berarti belajar sekaligus peduli dengan lingkungan juga gitu ya. Itu. Kemudian dari mengemas, jadi kami berjualannya ini dia tidak boleh pakai pot ya, tapi harus potnya daur ulang seperti ini dari sampah kan ini. Itu dari prakarya yang mendesain. Nah, kemudian kami ada kayak expo begitu, ada pameran, anak nanti menjual anggreknya itu, kemudian dari situ dia akan dapat nilai dari IPS. Nah, di situ sehingga itu integrated ya, kalau saya sebutnya adalah berkolaborasi antar mapel, sehingga dia melatih bagaimana dia menjualnya, boleh dia jual waktu pameran atau dia jual online. Nah, itu yang kewirausahaan. Terus juga ada kami composting, kemudian aquaponik. Kemudian yang sangat ini membanggakan itu terakhir itu adalah ekoprint. Ini sampai Pak Ganjar juga kerso melonsing ekoprint ini. Dan baru ada di sini Bu berarti. Ya, sekolahan ini yang sekolah ini ya. Ya, kemudian produk yang dijual ini masker. Masker tentang ekoprint gitu. Jadi ekoprint itu adalah dia membatik tapi polanya dari tanaman. Jadi itu misalnya daun terus kita pukul-pukul nanti di masker itu sudah jadi jadi batik. Berarti jiwa wirausahanya juga udah dilihat sejak di SMP ini ya. Jadi nanti dari sini mereka udah bisa udah punya keahlian gitu ya. Betul. Jadi life skill-nya yang kita gali. Kemudian yang paling akhir adalah maggot. Itu dulu apa itu Bu? Maggot itu, budidaya maggot itu sebenarnya dulu adalah berawal dari kami kesulitan membuang sampah dari kantin sekolah. Nah, kemudian setelah kami memelihara maggot itu malah kantinnya tutup karena pandemi. Nah, sehingga di situ maggot itu dari lalat BSF, dia punya larva. Nah, larva itu bisa memakan sampah organik itu dalam hitungan hari ya, itu berapa kilo itu dia langsung ludes. Jadi kita tidak harus composting yang lama tapi bisa selesai. Bisa diinlalat gitu ya. Ya, terus akhirnya makanannya itu yang sudah dia itu kan dia jadi maggot itu bisa kita jual juga dalam bentuk maggot untuk pakan ikan. Jadi di belakang itu kita sudah nggak beli pakan tapi dari maggot. Itu yang kita coba. Udah banyak sekali Bu ya program-program yang dijalankan. Ya, kemudian ke dana nih Bu, dari Ibu ke sini kan sekolahnya dulu yang tadi Ibu ceritakan tuh udah terpuruk gitu, sampahnya banyak. Nah, sekarang udah bisa merubah sekolahnya jadi Bu, full color juga. Itu dananya dari mana Bu? Pasti nggak butuh dana sedikit juga. Kita tahu juga dana dari pemerintah cuma buat operasional aja kayak gitu. Nah, itu dari mana itu Bu? Ya, itu nanti begini, kalau dana sih sebenarnya tidak banyak ya. Jadi mungkin orang melihat seperti full color ini full dana, tapi sebenarnya tidak banyak karena kami bergotong royong. Jadi kami dari awal sekolahan ini kami bentuk adalah komitmen untuk bagaimana berkomitmen bergotong royong, peduli, itu yang kami beri. Maka sekolah ini kami ajak mereka untuk bisa
berkolaborasi dengan melakukan, kami ada namanya anak-anak itu berinfak ya, untuk namanya infak adiwiyata. Nah, jadi itu. Terus yang kedua itu misalnya untuk pengecatan seperti itu anak-anak. Kemudian yang kedua kami membagi lahan asuh. Nah, lahan asuh itu anak-anak mengasuh lahannya dengan biaya dari dia. Kemudian jadi pembuatan ini per kelas gitu ya Bu ya. per kelas, sehingga mereka tidak perlu kita itu menggunakan dana pemerintah, tapi bergotong royong anak. Termasuk membuat apa namanya pot dan lain-lain itu mereka menggunakan kas kelas. Gitu. Kemudian ini Bu, setelah ini seperti ini sekolahnya udah dirombak Ibu, kemudian kalau nggak ada kerjasama ataupun dari warga sekolah sendiri itu kan pasti hasilnya nihil nih Bu. Nah, gimana Bu itu Ibu kayak membangun karakter mereka biar peduli dengan lingkungan kayak gitu Bu? Ya. Jadi saya melihat segala sesuatu program itu yang perlu kita berikan adalah sistemnya ya, keberlanjutannya itu yang susah. Kita mungkin awalnya kita punya apa namanya keinginan euforia yang sangat tinggi. Nah, tapi nanti setelah jadinya kita dapat penghargaan, kita langsung sangat euforia, akhirnya lupa semuanya. Nah, kalau saya mengajak teman-teman, penghargaan itu nggak penting. Yang penting semangat itu di awal ya, Bu ya. Jadi kalau ada penghargaan alhamdulillah, kalau enggak ya sekolah kita ini bagus, kemudian anak-anak nyaman di sekolah. Dan ini saya buktikan setelah sekolah seperti ini mengusir anak pulang itu susah. Loh, nggak bisa Bu? Ya, karena mereka pindah ke sana lah, di sini wifi malah ini ya Bu, yang namanya betah di sini gitu. Ya, akhirnya jadi rumah kedua itu kami bisa wujudkan lewat itu. Kemudian ini ada nggak manfaat lain tadi selain yang misalnya pada betah nih dari sebelum Ibu ke sini sampai sekarang terlihat seperti kayak gini gitu. Ada nggak manfaat lainnya Bu? Ya, kalau manfaat lainnya saya begini, seperti saya membuat program 1 juta ekobrik melalui Zero Waste, itu sekarang hampir semua SMP itu mengikuti program ekobrik. Jadi ekobrik ini sekarang sudah tidak menjadi milik Jogonalan ya, karena hampir sekolah sekarang sudah membuat. Jadi kalau saya lebih senang bagaimana kita bisa menginspirasi baik-baik yang itu ke orang lain, jadi best practice ini juga bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa memberikan ya kontribusi, terutama tadi bagaimana lingkungan itu akan mendukung kehidupan yang lebih baik melalui si karakter peduli, kemudian komitmen untuk mengerjakan yang lebih baik seperti itu. Kemudian Ibu kan ini masa pandemi nih ya, siswanya nggak ada yang datang ke sekolah, gurunya juga mungkin piket aja dikit nih. Nah, gimana Bu cara merawatnya yang udah kemarin udah semangat di awal, sekarang gimana merawatnya? Itu PR terbesar hari ini ya. Jadi dengan guru-guru akhirnya kami membuat ada Sabtu itu kami free-kan memang. Jadi Sabtu itu pagi kami semua guru karyawan kami bagi ada 3 unit, itu mereka sudah ada di Adiwiyata itu ada kelompok ya, misalnya dia kelompok toga ya dia akan merawat toga, kelompok taman dia akan merawat taman, kelompok anggrek dia ke anggrek, itu tiap hari Sabtu kami. Nah, sehingga dari situlah kami menggantikan posisi anak-anak untuk bisa melakukan apa namanya kepedulian lingkungan. Di samping kalau guru-guru itu tidak daring, mereka memang harus ke lingkungan, entah itu menyirami, kemudian merawat tadi lahan-lahan mereka. Kan di sini ada tadi satgas mereka itu teruskan ya seperti itu. Oh, iya. Kemudian program apa lagi sih Bu yang akan direalisasikan buat sekolah ini Bu? Yang udah direncanakan kayak gitu. Oke, untuk tahun ini kami berkomitmen untuk lebih ke tadi, karena kebetulan saya terpilih sebagai kepala sekolah penggerak dan sekolah ini menjadi sekolah penggerak adalah sekolah skala nasional ya, yang nanti akan membuat gebrakan untuk bagaimana mendidik itu benar-benar berpusat pada siswa. Jadi di sekolah ini semua guru termasuk kepala sekolah itu memberi contoh bagaimana anak-anak itu benar-benar dilayani dengan baik di sekolah, atau istilahnya Pak Menteri itu merdeka belajar. Nah, itu seperti apa itu Bu merdeka belajar? Ya, merdeka belajar itu bagaimana anak-anak itu senang di sekolah, dia sangat bisa bereksplorasi, mengekspresikan dirinya sesuai minat, bakat, kemampuan, dan guru itu melayani mereka istilahnya malah berhamba pada siswa. Nah, ini saya agak pertama agak worry juga bagaimana guru terbiasa mereka mengajar teacher center, kemudian sekarang ke student center. Nah, merubah mindset itu yang kami coba lakukan, dan harapannya kalau ini berjalan mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan Indonesia untuk percepatan pendidikan melalui perubahan-perubahan itu bisa tercapai. Karena itu programnya berbanding terbalik banget ya Bu ya. Ya. Dan kemudian musuhnya juga banyak. Ya. Kemudian Ibu ngomongin masa pandemi ini kan siswanya pada sekolah online ya, daring. Nah, gimana Bu rasanya? Ada keluh kesah nggak dari siswa atau guru gitu Bu?
Ya, kebetulan karena kami menggunakan aplikasi full ya, 2019 itu kami sebelum pandemi sudah menggunakan beberapa aplikasi. Yang terakhir kami ditunjuk Microsoft untuk Showcase School dan 1000 akun gratis itu juga satu penghargaan juga ya Bu ya? Iya, penghargaan juga bahwa kami kalau membeli aplikasi itu mahal ya, tapi karena kita digratisi akhirnya ya anak-anak itu dengan guru berkomitmen menggunakan kelas Teams sebagai wahana virtual untuk kelas digitalnya itu. Nah, senangnya sekarang guru-guru saya percepatan teknologinya sangat luar biasa ya. Yang dulu mereka punya HP hanya untuk WA-an, sekarang dia sudah bisa menggunakan kelas tim, membuat bahan ajar. Nah, form juga untuk penilaian. Kemudian anak-anak sekarang juga kalau dulu mereka menggunakan HP lebih ke game, sekarang dia lebih banyak untuk menggunakan Canva, membuat poster, kemudian anak-anak itu membuat video, itu sudah menjadi kebutuhan dan lomba-lomba di sini banyak. Juga ya Bu ya. Itu karena banyak kegiatan yang mengarah ke situ juga ya Bu ya. Karena kami banyak lomba-lomba itu. Terus kalau dilihat apa sih kesedihannya ya tetap ada ya, terutama kalau di Indonesia itu kan belum merata untuk bagaimana kepemilikan gadget. Yang kedua sinyal. Nah, ini yang menjadi masalah itu sinyal. Kalau kuota sekarang sudah banyak dari Kemendikbudnya. Nah, kalau sinyal itu memang ya tidak semua daerah bisa terakses, walaupun kami sudah pakai aplikasi, anak keluar masuk juga akhirnya ini jadi PR ya Bu ya. Oke Bu, terakhir nih Bu, pesan buat siswa-siswa ini buat dia tetap semangat sekolah daring di rumah ini Bu. Ya. Pesan saya begini ya, untuk anak-anak dan juga semuanya, saya lebih fokus bagaimana mempercepat pandemi ini berakhir ya. Kalau nanti itu berakhir berarti pembelajaran menjadi normal dan kita akan kembali lagi bersekolah secara normal dengan ada pembiasaan-pembiasaan baru. Ini kami ajak semuanya, mari berkomitmen semuanya untuk benar bersungguh-sungguh bagaimana kita segera menyudahi pandemi itu. Walaupun juga ada saran-saran untuk bagaimana kita berdamai dengan itu, dengan pandemi COVID, tapi saya kok lebih ini mereka, mari kita ajak lebih berdisiplin lagi supaya kita bisa kembali sekolah. Saya yakin 2 tahun tidak ketemu anak-anak itu sekolah juga tidak bernyawa. Rindu ya Bu ya. Satu lagi Bu, buat pesan dan motivasinya buat para guru biar tetap semangat buat memajukan dunia pendidikan ini Bu. Ya. Singkat aja Bu. Ya, kalau saya simple aja. Saya punya moto dream, believe and make it happen itu ya. Jadi kita mari bermimpi dulu, kita punya mimpi baik, dan setelah kita bermimpi mari kita aktualkan, dan dengan niat baik itu mari kita wujudkan. Insya Allah itu akan saya setuju dari Pak Yohanes Surya, Mestakung ya, semesta mendukung itu selalu ada. Saya melihat di sini juga kebaikan itu kalau sudah kita tanam, kemudian yang lain akan di belakangnya otomatis akan mengikuti dengan baik. Karena dari moto Ibu tadi kayak kita tahu juga Ibu sebagai di mana-mana sebagai agen perubahan ya gitu Bu. Di mana Ibu berada pasti ada aja perubahan yang ada. Ya mudah-mudahan benar ya, tapi insya Allah saya juga hanya mau menanam kebaikan, dan yang penting itu kita tidak melukai orang lain, berbuat baik. Insya Allah semuanya akan sudah jadi baik. Oke Bu, Ibu terima kasih banyak atas sharingnya, atas motivasinya kepada teman-teman semua. Semoga ini dapat menginspirasi kita semua. Amin. Ya semoga kita bisa ketemu lagi buat tahu penghargaan apa lagi nih yang diraih oleh Ibu. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan semua, dan terima kasih juga ini sudah silaturahim ke sekolahan kita. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk lebih berkomitmen lebih baik. Oke, sekian teman-teman podcast kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat subscribe, like, share dan komen video ini jika bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.